warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nordiana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, Universitas Mula Warman. Menyusun best practice, menyusun cerita praktik, menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan hasil, serta dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SDN 011 Pasir Belengkong, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai yaitu adalah mengaktifkan siswa dalam pembelajaran melalui media pembelajaran audio visual melalui PowerPoint. Penulis Nordiana, tanggal 23 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda saya dalam praktek ini adalah di mana SD Negeri 011 Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong merupakan salah satu satuan pendidikan dasar yang beralamat di Jalan Haji Indra II, Pabecengan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah ini terletak di pinggir kota Tanah Grogot, terletak di sebelah dalam sekitar kurang lebih 3 km dari Museum Sadurengas. Praktek ini sangat penting untuk membantu siswa dalam memperkenalkan media audiovisual dalam pembelajaran, serta meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Karena selama ini siswa hanya belajar melalui buku paket saja yang menyebabkan siswa malas untuk belajar, sehingga keaktifan siswa tidak terlihat karena penyampaian materi yang monoton. Dalam praktik ini saya menggunakan media pembelajaran audiovisual, di mana media pembelajaran audiovisual dapat diartikan sebagai pembelajaran yang mengikut sertakan pendengaran sekaligus penglihatan. Media ini dikatakan sangat efektif karena media ini sudah banyak menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, peserta didik terlihat sering mengantuk ketika belajar. Yang ketiga, pembelajaran yang guru lakukan kurang meningkatkan minat siswa. Yang keempat adalah guru tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dari keempat poin di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa guru perlu menggunakan media pembelajaran audiovisual yang menarik agar meningkatkan minat dan semangat siswa sehingga aktif dalam pembelajaran. Praktek ini sangat penting untuk membantu siswa dalam memperkenalkan media audiovisual dalam pembelajaran, serta meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Karena selama ini siswa hanya belajar melalui buku paket, yang menyebabkan siswa malas untuk belajar, sehingga keaktifan siswa tidak terlihat karena penyampaian materi yang monoton. Jadi dalam praktek ini saya menggunakan media pembelajaran audiovisual, di mana media audiovisual dapat diartikan pembelajaran yang mengikut sertakan pendengaran sekaligus penglihatan. Media ini dikatakan sangat efektif karena media ini sudah banyak menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang pertama adalah tantangan dari guru, di mana pemilihan media pembelajaran harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan oleh guru. Kemudian, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, yang ketiga adalah pembelajaran harus berpusat pada siswa. Adapun tantangan dari siswa yaitu adalah motivasi belajar siswa rendah, di mana siswa kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Dari tantangan-tantangan tersebut, agar seorang guru dapat mengatasi hal tersebut, maka cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi yang diajarkan, kebutuhan, serta berpusat pada siswa, sehingga siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, kemudian strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, dan siapa saja yang terlibat, dan apa yang menjadi sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Di mana adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu adalah yang pertama adalah model dan metode pembelajaran. Salah satu langkah dalam upaya mengatasi siswa yang kurang bersemangat dalam pembelajaran adalah dengan penggunaan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Guru perlu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak pembelajaran PBL
dengan tujuan agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Di samping model pembelajaran, guru juga perlu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, demonstrasi, dan penugasan praktik, serta siswa akan berpikir secara mandiri dan secara tidak sadar telah aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran, di mana penggunaan media yang menarik dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan minat dan semangat siswa sehingga terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Karena belajar adalah proses memperoleh pemahaman, pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, dan keterampilan, serta referensi baru, di mana belajar tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja atau terpaku pada buku pelajaran. Jadi, kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang akan menjadi daya tarik dalam dunia pendidikan. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu kelancaran dan efektivitas dalam pembelajaran. PowerPoint banyak digunakan karena cara pengoperasiannya yang mudah dan semua orang bisa membuat PowerPoint yang menarik. Menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran dapat menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar dan bisa mencerna materi dengan baik. Sintak problem based learning. Lalu, seperti apa sintak, prosedur, langkah atau tahapan dari model problem based learning? Sintak model pembelajaran ini menurut Warsono dan Haryanto yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dengan penjelasan pemecahan masalahnya. Kemudian yang keempat, mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikan dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, itulah model-model pembelajaran yang berbasis pada masalah. Model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing pengalaman individual siswa atau kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, melalui penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta siswa selalu ditantang untuk dapat berpikir kritis. Dalam penerapan pembelajaran ini, guru harus mempertimbangkan kebutuhan setiap siswa sebagai suatu individu atau kelompok, sehingga dapat mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar sepanjang waktu. Pelaksanaan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa perlu disesuaikan dengan tipe siswa, serta perlu disesuaikan dengan disiplin dan lingkungan di mana kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, jadi peran guru dalam penerapan pembelajaran ini lebih kepada sebagai fasilitator daripada menjadi seorang pengajar, sehingga siswa menjadi pembelajar aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru membantu, membimbing, mengelola, dan mengarahkan pembelajaran siswa. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Hal itu bisa terlihat dari kegiatan refleksi akhir pembelajaran, di mana siswa antusias memberikan jawaban refleksi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Reja SE MPD dan Ibu Sri Mulyanti SPD yang banyak membimbing dan memberikan arahan dalam pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2 sehingga best practice ini dapat tersusun.
Demikian pemaparan best practice saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN pada kurikulum Merdeka kelas 4. Di bab pertama ini kita akan belajar tentang proses perumusan Pancasila. Ini adalah lambang negara kita Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Adik-adik, apakah kalian tahu arti dari kata Pancasila? Nah, apakah adik-adik tahu artinya? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya adalah 5 adik-adik, dan sila artinya adalah
dasar atau aturan. Nah, kelima simbol ini ada di Garuda Pancasila yang letaknya ada di perisai di dada burung Garuda. Adik-adik yang hebat, lalu siapa ya yang merumuskan Pancasila ini? Yuk kita pelajari tentang proses perumusan Pancasila. Adik-adik, apakah kalian tahu ini siapa ya? Nah, ini adalah Ketua BPUPKI, yaitu Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau inilah Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Dr. Rajima Widyodiningrat, yang saat itu mengajukan suatu masalah sebagai agenda utamanya. Apa masalahnya? Nah, di sini masalah tersebut itu sangat penting dan mendasar dalam suatu negara yang baru terbentuk, adik-adik. Dalam sidang BPUPK ini, proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai. Nah, dalam sidang pertama ini ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Siapa saja yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara ini? Nah, yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Profesor Sutomo. Lalu ada Insinyur Soekarno. Setelah ini, Ibu akan berikan kalian pertanyaan berkaitan dengan video yang sudah ditayangkan. Tadi menyimak enggak ini anak sekalian ya? Untuk pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Bagus, Eka, 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut? Iya, siapa? Ya, bagus sekali jawabannya ya, benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana suasana yang tampak dalam video tersebut? Ya, silakan. Ya, bagus sekali, Dino. 100. Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa lagi yang bisa jawab ya? Siapa sikap atau perilaku seperti apakah yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan. Semangat, perjuangan, dan pantang menyerah mereka, Bu, dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Wah, jawabannya bagus sekali ya, Piko ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu ketuanya Dino ya. Kelompok kedua ketuanya Afiko. Kemudian kelompok yang ketiga Ija ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Masing-masing kelompok menulis di lembar kerja ini jawabannya. Nanti setelah itu kalian presentasikan ya. Ketua kelompoknya akan mempresentasikan nanti di depan. Ya, sekarang silakan dikerjakan dulu lembar kerjanya. Ditulis di sini jawabannya. Jangan lupa tulis dulu kelompoknya. Nama-nama kelompoknya ditulis dulu. Ya, ditulis dulu. Ya, tulis namanya, ketua kelompok, lalu anggotanya. Ya, sudah. Sekarang kelompok 1 silakan maju mempresentasikan hasil dari pengerjaan PKPD-nya. Silakan Dino, maju ke sini. Bacakan nama-namanya ya. Kelompok 1. Ya. Ya. Ya, silakan. Presentasikan. Sila ke-1, Demi Pertahanan Yang Maha Esa. Maksudnya, Indonesia adalah negara beragama, sehingga setiap rakyat Indonesia memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Ya, kemudian sila kedua. Rangkai. Sila kedua, menjadi manusia yang adil dan beradab. Maka
namanya? Ya, yang lain silakan ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki dan memiliki kepercayaannya sendiri. Ya, kemudian sila kedua apa? Nilai buku pada masing-masing sayap, 8 nilai buku pada ekor, dan 45 nilai bulu pada leher melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bineka Tunggal Ika artinya berbeda negara tetapi tetap satu dua. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3. Silakan. Adil dan terbuka seksual hak dan kewajiban asasi manusia. Simbol cuma 2 menit. Sila ketiga menit Persatuan Indonesia. Maknanya persatuan merupakan sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kalian lihat dulu PPT kepada ini, lihat materinya ada sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, di sini contoh pengalaman sila pertama di lingkungan keluarga, yaitu contohnya melaksanakan ibadah tepat waktu. Kemudian melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga. Nah, kemudian contoh dari sila kedua penerapannya dalam kehidupan keluarga apa? Menolong anggota yang susah. Ya, kemudian melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Iya, sekalian. Setelah ini ibu akan membagikan lembar undangan sumatif. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Oke, siap? Ibu akan bagikan kalian lembar ulangan sumatif. Bagikan ya, kalian tulis nama, kelas, dan hari pelajaran. Sekali lagi. Ya. Sebagai refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, sekarang yang pertama refleksinya. Kalian mampu mengurutkan urutan Pancasila? Ya atau tidak? Ya. Kemudian mampu menyebutkan simbol-simbol Pancasila? Ya. Kemudian mampu menjelaskan makna Pancasila? Ya. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada kesimpulan materi kita hari ini ya. Kita bersama-sama. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah bahwa Pancasila adalah merupakan dasar negara Republik Indonesia. Jadi sebagai dasar negara, Pancasila itu dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, anak-anakku, alhamdulillah materi hari ini sudah kalian pahami dengan baik ya. Nah, jadi ibu harap kalian tetap selalu belajar, giat belajar agar apa? Agar kalian bisa terus meningkatkan nilai kalian menjadi lebih baik, lebih tinggi. Iya anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Dina silakan pimpin kalian. Ya, Pak Asri.
Ya, anak-anak sekalian, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah kalian pulang ke rumah, Ibu harap pelajaran yang ada diulang kembali ya. Nah, baik anak-anak sekalian, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD 11 Pasir Dengkong. Sangat berterima kasih kepada Ibu selama BPG. Tentunya dengan adanya pelatihan-pelatihan BPG Ibu selama ini ada keuntungan bagi kita, bagi sekolah kita, manfaatnya sangat banyak. Dengan adanya pelatihan PPG mahasiswa, tentunya dalam proses pembelajaran lebih meningkat karena banyak ilmu yang didapat yang bisa dituangkan kepada siswa. Nah, dengan ilmu tadi siswa belajarnya lebih kreatif, lebih semangat, dan lebih disiplin dalam pembelajarannya. Saya sebagai kepala sekolah, saran saya kepada BPG, kepada mahasiswa BPG untuk kemajuan di sekolah atau kemajuan pembelajaran di sekolah didapat selama pelatihan, maka agar pembelajaran lebih ditingkatkan lagi, lebih baik lagi, dan ilmunya yang dapat dari PPG bisa dikembangkan di sekolah kita ini. Karena dengan adanya pelatihan tadi, saran saya supaya ilmunya jangan sampai hilang. Ilmunya bisa dikembangkan di sekolah-sekolah kita, supaya anak kita lebih cerdas, lebih kreatif, dan bisa membawa SD kita lebih maju lagi dalam prestasi sesuai dengan visi dan misi kita. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, mewakili dari rekan guru di sekolah SD 11 Pasir Belengkong, ingin menyampaikan testimoni tentang hal apa saja yang kami rasakan setelah ada mahasiswa PPG yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Ada beberapa keuntungan yang kami rasakan setelah ada mahasiswa PPG ini, yaitu meningkatnya profesionalisme guru dalam mengajar yang biasanya hanya menggunakan metode ceramah saja, tapi sekarang sudah mulai menggunakan media pembelajaran, yaitu seperti PowerPoint dan menggunakan slide PowerPoint maksud saya. Terus dua, pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik karena di dalam kelas sudah menggunakan ice breaking supaya anak-anak tidak merasa bosan tentunya, serta membuat siswa menjadi lebih semangat untuk belajar. Ketiga, penataan ruang kelas menjadi lebih baik karena hiasan di dalam kelas sudah mulai terlihat ada. Dari sebelumnya yang hanya sebagian saja, sekarang sudah mulai ada pojok baca, ada hiasan-hiasan di dinding.
Mungkin itu saja dari saya testimoni tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari salah satu wali murid kelas 4 di sekolah di mana anak saya belajar. Yang mana beberapa waktu lalu di sekolah anak saya telah dilaksanakan PPL oleh mahasiswa. Jadi sebagai wali murid, saya merasakan perubahan yang sangat positif sekali pada anak saya setelah diadakannya PPL tersebut, terutama dalam semangat belajarnya. Ia lebih bersemangat lagi, kemudian ia lebih bersemangat pula dalam mengulang-ulangi lagi pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Kemudian anak saya juga mengatakan kesannya setelah diadakannya PPL di sekolahnya, proses belajar mengajar di sekolah lebih menyenangkan lagi, karena mahasiswa PPL yang melaksanakan tugasnya tidak hanya memberikan pembelajaran secara monoton, namun juga memberikan cara-cara teknik bagaimana agar proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak mudah jenuh. Dan mahasiswa PPL juga tentunya memberikan berbagai macam motivasi sehingga anak-anak kami, khususnya anak saya itu lebih bersemangat lagi, lebih rajin dan tekun dalam setiap proses belajar dan belajar.